Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alifian, dan kali ini kita akan membahas tentang K-pop. Bukan tentang industrinya, bukan tentang lagu-lagunya atau artis-artisnya. Kita di sini akan membahas tentang mengapa kita harus mencintai K-pop. Gitu, dan mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya, para K-popper terutama ya, untuk misalkan ada yang ingin berdebat gitu dengan hater-haternya, maka saya harap si video ini bisa menjadikan referensi untuk kalian semua. Mari kita bahas. Inilah dia alasan mengapa kita harus mencintai K-pop part pertama. Alasan yang pertama dan paling utama adalah bahwa mereka itu adalah seorang pekerja keras. Itu ya. Jadi ini bisa dilihat misalkan dari jam kerja di Korea Selatan gitu, yang jauh lebih lama dan dengan tuntutan kerja yang lebih perfeksionis dibandingkan dengan di Indonesia gitu, sehingga rata-rata orang-orang Korea Selatan itu adalah orang-orang yang profesional. Kita bisa bandingkan misalkan dengan Indonesia. Tahun 2012, boy band dan girl band itu sempat menjadi fenomena kan di Indonesia. Ketika itu Korea itu bisa dikatakan baru mulai begitu. Mereka baru memulai untuk bisa bersaing di kancah internasional, tetapi kita sudah bisa membuat dalam jumlah yang bisa dikatakan besar ya, cukup besar kata itu di 2012 itu, kalau saya tidak salah ya. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Bubar. Ya, kenapa bisa bubar? Mungkin saya nggak begitu paham ya, tetapi mungkin ini adalah karena masalah manajemennya gitu ya, atau mungkin karena orang-orangnya ini misalkan ingin membubarkan diri saja begitu ya, ingin mencari kehidupan baru dan lain sebagainya, atau melihat prospek masa depan yang tidak begitu menguntungkan. Sedangkan dengan Korea Selatan, karena mereka disiplinnya begitu tinggi, karena mereka bekerja begitu keras, maka kemudian mereka berhasil mencapai kesuksesan gitu, sehingga ketika ada orang-orang yang iri gitu ya, dalam tanda kutip, orang-orang yang memusuhi K-pop gitu, maka kalian tinggal ajukan argumen saja. Kenapa kalian itu kok iri? Kenapa kalian itu kok benci sama K-pop? Kalau misalkan kalian ini membenci Korea Selatan gitu, membenci K-pop hanya gara-gara dianggap tidak nasionalis dan lain sebagainya, kenapa kemudian tidak mendirikan industri musik sendiri di Indonesia? Ayo, ajak mereka untuk bersaing. Ayolah kemudian kita buat nanti industri di Indonesia ini lebih baik lagi. Kita tata industri musik di tanah air kita. Kita buat industri yang lebih baik lagi, kemudian kita saingi Korea Selatan. Apakah bisa seperti itu? Sebenarnya bisa. Tetapi cuman kadang-kadang orang orang Indonesia itu lebih suka untuk gibah daripada bertindak. Saya contohkan begini, di Indonesia itu terkenal dengan ilmu santet, gitu ya. Nah, apa itu ilmu santet? Yaitu ilmu untuk menyakiti orang lain. Jadi misalnya ada orang kaya, sukses, usahanya maju, lalu orang-orang yang iri gitu ya, itu akan menggunakan santet gitu untuk membuat usahanya tidak laku, untuk mencelakai orang yang kaya ini dan lain sebagainya. Itu dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar orang ini jatuh gitu.
Karena orang Indonesia itu memang orang-orang yang iri, yang punya sifat iri yang sangat dalam sekali, sehingga inilah yang membuat bangsa Indonesia ini susah untuk maju. Karena daripada kita kemudian berpikir tentang bagaimana caranya membuat musik Indonesia itu menjadi mendunia, kita malah sibuk untuk menghujat negara lain. Begitu kan kurang lebihnya. Ya, atau mungkin dalam hal lain gitu, misalkan ya kan sering gitu kita kemudian melihat di internet gitu meme-meme tentang Cina gitu ya, yang menjelek-jelekan tentang negara Tiongkok dan lain sebagainya. Kalau kita ingin seperti Tiongkok, kenapa kita nggak bekerja keras seperti mereka? Atau mungkin seperti K-pop gitulah. Kalau kita ingin negara kita seperti Korea Selatan, ya kita harus bekerja keras seperti Korea Selatan. Tetapi faktanya adalah orang Indonesia itu malas kerja keras. Orang Indonesia itu maunya rebahan, maunya tiduran, tapi dapat uang. Makanya muncul istilah pesugihan, muncul istilah babi ngepet, tuyul, dan lain sebagainya. Itu adalah istilah-istilah atau mungkin setan-setan yang lahir dari kemalasan orang Indonesia. Kalau di Korea Selatan, ya yang nggak ada seperti itu. Kalau mau kaya ya kerja. Begitu kan, idealnya kan seperti itu. Nah, karena orang kita nggak mau kerja, tapi orang kita maunya gibah, maka pada akhirnya industri K-pop yang ada di Korea Selatan ini menjadi bahan cacian, menjadi bahan bulian oleh netizen-netizen Indonesia yang sebenarnya sih nggak punya kontribusi apa-apa dalam memajukan permusikan di Indonesia. Kita bisa lihat misalkan eh, aktor-aktor atau aktris-aktris itu ya, atau musisi-musisi yang punya pengaruh, yang punya kontribusi dalam mensukseskan industri hiburan di tanah air, itu justru mereka biasa aja dengan Korea, mereka biasa aja dengan K-pop. Mereka nggak mengatakan bahwa wah K-pop ini jelek gitu dan bla bla bla. Mereka justru malah menjadikan ini sebagai percontohan gitu. Nah, inilah bedanya antara orang yang bekerja keras dengan orang yang tukang gibah. Kalau kita lihat artis-artis di Indonesia itu kan katakanlah mereka sudah bekerja keras sehingga mencapai hasil yang sekarang. Maka ketika ada K-pop, mereka ya introspeksi diri, apa kira-kira yang bisa saya perbaiki, bukan malah menghujat. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa orang-orang yang menghujat K-pop itu adalah orang-orang yang nggak mau kerja keras dan orang-orang yang nggak berkontribusi atau memang nggak mau berkontribusi dalam industri musik di tanah air. Begitu ya. Jadi saya harap teman-teman semua bisa bijak, dan saya harap ini video tidak menghasilkan perpecahan di antara kita semua, karena tujuan saya sih untuk menyatukan gitu ya. Tetapi kalau misalkan ini membawa perpecahan, ya salam begitu. Saya harap tidak seperti itu ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.